Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 18 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi Ia datang untuk menggenapinya. Ia datang untuk menyempurnakannya. Hal ini dapat kita dengar dari perikop Injil yang kita dengar hari ini. Tuhan Yesus tidak melawan ajaran Taurat, tetapi Ia menyempurnakannya. Tuhan bersabda demikian, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga." Melalui perikop Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus menghendaki para muridnya dan juga kita sekalian, murid-muridnya zaman ini, menjadi sempurna seperti Bapa yang mengasihi dan mencintai semua orang tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan, baik itu orang benar maupun orang tidak benar, baik itu orang jahat maupun orang baik. Tuhan mengajak kita untuk menjadi sempurna. Sempurnalah kamu seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini memang secara manusiawi kita, dalam perspektif manusiawi kita, ini sungguh menantang. Karena kita berhadapan dengan kecenderungan manusiawi kita yang kadang suka sekali
untuk memilah-milah orang yang layak untuk kita kasihi, orang yang layak untuk kita cintai, baik itu berdasarkan status sosialnya ataupun menurut sikap dan perilakunya setiap hari. Memang butuh perjuangan ekstra, butuh iman yang teguh bagi kita untuk sanggup mengasihi mereka semua, sahabat-sahabat kita, juga termasuk mereka yang sering membuat kita terluka dan sakit hati. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam iman kita akan Yesus, mari kita terus belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus. Kasih Yesus tanpa membeda-bedakan. Dan Yesus secara pribadi, dia telah memberikan teladan kepada kita sekalian. Bagaimana ia sungguh mengasihi setiap kita dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Hingga kekal, hingga akhir hidupnya. Yesus sungguh setia pada kehendak Bapanya untuk keselamatan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana caranya kita sekalian, manusia yang penuh dengan kerapuhan dan kelemahan, untuk bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus, untuk bisa mengasihi seperti Bapa yang selalu mengasihi dan mencintai kita, termasuk bagaimana kita harus berjuang untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ada 3 hal yang saya mau sharingkan bersama untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Pertama, kita harus fokus pada misi hidup kita, panggilan dan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Tuhan Yesus fokus pada misi keselamatan yang diberikan Bapa kepadanya. Dan ia setia hingga kekal. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Yohanes bab 4 ayat 34. Kita pun pasti bisa mengasihi, termasuk mereka yang sudah membuat kita sakit hati, musuh-musuh kita. Kalau kita setia dan fokus pada misi hidup kita sebagai murid Kristus. Kalau kita fokus pada kehendak Allah dalam hidup kita, dan bukannya kehendak pribadi setiap kita. Percayalah, ketika kita memiliki misi yang jelas, maka kita akan lebih bertahan dalam menghadapi tantangan ini, termasuk menghadapi, mengasihi, dan mencintai sama saudara-saudari kita yang membuat kita terluka. Kedua, sadarilah bahwa tidak ada satu peristiwa dalam hidup ini yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Tuhan menempatkan orang-orang yang membuat kita terluka, membuat kita sakit hati, termasuk mereka yang sungguh-sungguh membuat kita menderita di sekitar kita dengan tujuan yang baik. Baik itu untuk pertumbuhan karakter pribadi kita, untuk pemulihan orang bersangkutan, dan untuk lingkungan hidup yang lebih luas. Ketiga, bersandarlah pada kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah dan teladan, tetapi ia juga mengalahkan musuh utama kita, yakni kuasa dosa dan maut, dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Ingatlah,
sebagaimana Kristus telah mengasihi kita sejak kita masih memberontak kepadanya, maka sudah selayaknya kita pun harus mengasihi musuh-musuh kita. Hanya dengan demikian kita akan hidup semakin serupa dengan Kristus dan dengan Bapa sendiri. Hendaknya kamu sempurna karena Bapamu yang di surga sempurna adanya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.